Indonesia International Motor Series atau IIMS digelar kembali di Surabaya, Jawa Timur. Acara yang digelar 5 hari mulai 1 hingga 5 Juni ini mengusung aneka teknologi baru, kreasi hingga koleksi otomotif klasik. Jumat ini merupakan hari ketiga pelaksanaan IIMS. Penyelenggaraan dan peserta pameran pun masih mengupayakan mengejar target transaksi sebesar 150 miliar. Pengelola juga bersiap melakukan kegiatan-kegiatan off-air dan on-air yang menarik menjelang hari terakhir dan akhir pekan. Kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Wida Subianto di Grand City Convex, lokasi digelarnya IIMS 2022 Surabaya. Selamat pagi Wida. Wida, ada inovasi, ada teknologi, apalagi yang kemudian bisa kita saksikan di IIMS 2022 di Surabaya ini, Wida? Ya Ferdi, salah satu yang bisa kita saksikan di IIMS di Surabaya, di Grand City Convex saat ini adalah karya membanggakan dari anak bangsa. Nah ini sebenarnya Ferdi bisa melihat ya, di sini saya kayak founder nih, salah satu pebalap Formula E ya, menggunakan mobil balap Formula E ini ini hasil karya anak bangsa. Tepatnya adik-adik mahasiswa kita di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah mungkin Mas Didin kameramennya bisa ngesut ya, ini kendaraan yang sedang saya naikin ini ya. Wah ini bahaya nih kalau tiba-tiba meluncur. Ini dirakit sendiri oleh adik-adik mahasiswa ITS, kemudian juga bahan-bahannya, underdealnya ini diupayakan juga diproduksi di Indonesia. Nah, bagaimana ya kira-kira perakitannya? Terus ini juga sudah menjuarai di kompetisi internasional di Jepang mencapai predikat 5 besar. Untuk mengetahui lebih lengkap, kita bisa bertanya ke Muhammad Raffi Bingem selaku mekaniknya ya. Ya, betul. Pertama ini dinamain mobil apa ini Raffi? Mobil ini bisa dinamakan Anargia Mark II dari Anargia. Ini kan juga berteknologinya sudah listrik ya. Oh, siap. Jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak. Nah itu teknologinya gimana nih yang bedanya kalau misalnya kemarin dari sebelumnya yang masih bahan bakar minyak? Oke, mungkin dari penggeraknya sendiri ya. Kalau bahan bakar minyak dia menggunakan mesin, tapi kalau untuk mobil listrik sendiri dia penggeraknya dari motor listrik sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak berisik waktu dijalankan. Ini kemarin juga sudah menjuarai internasional ya, di kompetisi apa dan juara berapa Raffi? Oke, untuk kompetisinya yang sudah kita ikuti yaitu di FSAI Jepang tahun 2019, kita menjuarainya di top 5 waktu itu. Dan ini sampai 2019 sampai sekarang belum ada lagi karena pandemi ya. Ya, untuk tahun ini mungkin akan menyusul di FSAI Australia untuk rencananya. Ini kalau perakitannya sejak tahun berapa? Terus boleh cerita underdealnya dapat dari mana? Terus perakitnya berapa orang begitu kalau timnya di ITS? Untuk perakitan mobil sendiri hampir sekitar 1 tahun ya untuk tersendinya, yaitu mulai dari pembuatan nol, ya dari sasis, kemudian bodi, hingga semua ini dimulai dari 1 tahun pembuatan yaitu. Nah untuk underdealnya sendiri yang paling penting dalam sebuah mobil yaitu penggeraknya. Penggeraknya ini dibuat dari produksi Indonesia sendiri yaitu motor Braja. Nah untuk kemudian yang lainnya juga dibuat oleh anak-anak sendiri yang ada di bengkel, dan untuk kemungkinan underdeal yang ada di Indonesia seperti ban Hosier ini baru dilakukan import. Itu menjadi alternatif terakhir untuk kita sih. Jadi kalau pakai underdeal dalam negeri kira-kira berapa persen itu kira-kira? Bisa dibilang hampir 80% ini dari dalam negeri semua. Oke. Terus kemudian ini kemampuannya nih, kecepatannya sampai berapa? Terus juga apa? Per detiknya itu jangkauannya berapa meter gitu? Untuk akselerasi mobil sendiri ini yaitu dari 0 sampai 75 meter itu sekitar 4 detik, dan untuk top speed-nya sendiri mampu mencapai 111 km per jam. Tadi kan juga bahan bakarnya listrik ya. Itu kalau kayak ngecasnya itu butuh berapa waktu lama? Terus kemudian juga jarak tempuh atau waktu tempuhnya bisa dapat berapa untuk sekali ngecas? Untuk waktu pengecasnya sendiri mobil ini mampu di-charge selama waktu pengecasnya itu 3 jam, dan untuk jarak tempuhnya itu 22 km karena ini sesuai dengan regulasi waktu kita balapan. Karena waktu kita balapan itu hanya membutuhkan waktu 22 km saja. Jadi target kita di 22 km tersebut. Kan sebelumnya ITS juga punya sapu angin ya. Oh, iya. Sapu angin itu cuma masih pakai bahan bakar minyak ya. Ya. Kelebihannya kalau dibandingkan sapu angin, ini mobil Formula E juga itu ya, yang sebelumnya bagaimana? Kalau dibandingkan dengan mobil yang berbakar minyak itu seperti kita tahu, yaitu mobil listrik pasti mempunyai torsi yang lebih besar di awal. Nah, sehingga mobil ini mampu memiliki kecepatan waktu akselerasi lebih tinggi dibandingkan yang berbakar minyak.
Ini juga pasti akan ada terus pengembangan-pengembangan ya. Iya. Kira-kira ke depannya apa lagi nih yang akan dicapai lagi, ditargetkan? Oke, untuk pengembangannya yaitu mungkin dari segi bodi terlebih dahulu, ini karena masih dianggap terlalu berat nanti bisa diganti full karbon untuk bodi. Kemudian untuk bagian penggerak kita maksimalkan lagi dengan diferensial yaitu menggunakan sistem LSD sehingga untuk distribusi dayanya lebih maksimal seperti itu. Kalau ini kan mobil balap ya, sejauh ini kalau test drive-nya kemudian dicobanya itu di mana kalau di ITS? Kalau di ITS sendiri untuk percobaan yang hanya minim itu di kampus sendiri bisa, tapi kemudian jika ingin yang proper kita bisa menggunakan di sirkuit di Bung Tomo. Itu ada sirkuit untuk kita latihan mobil balap ini. Sampai saat ini ya, kalau kita orang awam ya ngertinya ini tekniknya ini kombinasi dari berbagai disiplin ilmu atau sudah bisa satu jurusan aja? Ini kita kombinasi sebenarnya, karena kita mobil listrik pasti membutuhkan sebuah anak-anak elektrik yang pastinya. Nah, tapi di samping itu kita juga dalam buatan mobil masih membutuhkan anak-anak mekanik, yaitu dari anak-anak mesin ataupun dari jurusan yang lainnya. Seperti itu. Jadi melibatkan berbagai disiplin ilmu ya. Oke, terima kasih Raffi Bima. Jadi seperti itu Ferdi, jadi memang ini kreasi anak bangsa ya. Ini tapi saya harus hati-hati dikit nih, saya salah ngegas nanti bisa Mak Weng ini bisa jadi pembalap Formula E. Kembali ke studio Ferdi. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Wida Subianto dari Surabaya, Jawa Timur.